Memasuki jeda kompetisi FIFA Matchday, ini Persib Bandung tampaknya lagi rame terkait dengan dua rumor yang gua baca di sosial media. Sekali lagi, ini masih sebatas rumor. Gua belum konfirmasi ke siapapun, gua belum bertanya ke siapapun, tapi sedikit menarik untuk dibahas dengan anggapan kalau rumor ini benar. Yang pertama tentu isu soal pelatih Bojan Hodak melatih timnas Indonesia. Ini merupakan rentetan dari pertanyaan sebetulnya, tanda tanya dari para supporter timnas, siapa sebetulnya yang akan ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert, karena sudah hampir sebulan, beberapa minggu setelah pemecatan memang belum ada uh, pengumuman siapa yang menukangi timnas Indonesia untuk ke depan, sehingga ini juga menjadi tanda tanya bagi fans sepak bola Indonesia, siapa nanti akan menduduki di kursi timnas 1. Sehingga akhirnya ada beberapa rumor yang berhembus. Salah satunya adalah Bojan Hodak, pelatih dari Persib Bandung yang berhasil membawa juara Maung Bandung back to back di BRI Liga 1. Tentu ini prestasi yang tidak semua pelatih bisa lakukan, karena kalau kita lihat konteks Persib Bandung aja, ini merupakan pelatih asing pertama yang membawa tim asuhan Maung Bandung bisa juara Liga Indonesia, karena sebelumnya di 2014 ada coach Jajang Nurjaman, lalu juga ada Indra Thohir dulu waktu 94 95, sehingga Bojan Hodak merupakan pelatih asing pertama. Dan kalau kita lihat dari rentetan perjalanan juga kan cukup berliku, karena Bojan Hodak ini kan masuk tidak ada awal musim, pertengahan musim saat itu menggantikan Luis Milla yang dipecat oleh, ataupun rumornya mengundurkan diri dari Persib Bandung, sehingga ada pergantian yang mendadak ketika kompetisi sudah bergulir. Dan ketika pergantian itu terjadi pada akhir musim, Bojan Hodak berhasil membawa Persib Bandung juara dengan sistem Championship Series waktu itu, ketika sudah liga bergulir secara penuh, diambil 4 besar, dipertemukan peringkat 1 dan 4, 2 dan juga 3, dan saat itu Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United di semifinal dan juga mengalahkan Madura United di partai final, sehingga membawa Persib Bandung juara setelah terakhir kali juara di musim tahun 2014. Dan hebatnya adalah Bojan Hodak berhasil menjuarai kompetisi Super League ataupun Liga 1 pada musim lalu dengan sistem full kompetisi. Ini merupakan sistem pertama kalinya Persib Bandung bisa juara dengan sistem seperti ini. Tentu sekali lagi Bojan Hodak menjadi nama yang baik. Itu merupakan dari segi prestasi. Yang kedua yang harus dilihat adalah dari segi taktikal. Kalau misalkan kalian bobotoh, kalian tahu kalau pemain ataupun pelatih ini memiliki rencana game plan yang begitu luar biasa. Kalau Persib Bandung bermain jelek di babak pertama, ada istilah di kalangan bobotoh, selalu tonton Persib hingga akhir pertandingan, hingga peluit panjang. Karena Bojan Hodak itu dikenal bisa merubah pertandingan, merubah tim pada babak kedua, entah itu dari skema game plan maupun pergantian pemain yang efektif. Ada banyak contoh yang bisa gue sampaikan. Salah satunya kemarin ketika di ACL tuh mengulang comeback historis di Jalan Besar Stadium ketika melawan Lion City Sailors di ACL pada musim lalu. Kalau kemarin di Malaysia, di Petaling Jaya, Persib Bandung bisa comeback dari Selangor FC dari ketinggalan 0-2-0 di babak pertama, membalikan keadaan 3-2 di menit akhir. Tentu ini merupakan ada game plan, ada lecutan semangat yang bisa diberikan oleh Bojan Hodak di ruang ganti. Kalau misalkan konteksnya Super League, tentu comeback Persib Bandung dari Arema Malang di Kanjuruhan tertinggal 1-0 membalikan keadaan 2-1, itu menjadi contoh lain yang bisa gue sampaikan, karena kejadian sebetulnya banyak banget Persib Bandung bermain lebih baik di babak kedua. Ini juga menandakan bahwa Bojan Hodak sebetulnya bisa merangkul ruang ganti. Kita tahu untuk Persib Bandung pada musim ini saja banyak pemain bintang yang berada di dalam squad. Let's say pemain-pemain berlabel timnas seperti Dewangga, seperti Salih Ramdhani. Ini pemain-pemain yang sebetulnya kalau bermain di tim lain pasti akan menjadi pemain top, menjadi pemain yang langganan starting 11. Tapi di Persib Bandung dikarenakan banyaknya bintang, sehingga pemain-pemain tersebut harus lebih banyak
memulai pertandingan dari bangku cadangan, dan itu tentu perlu komunikasi, perlu pendekatan dari pelatih kepada para pemain untuk menjelaskan taktikal yang ia butuhkan, pemain seperti apa yang dibutuhkan, sehingga pemain yang tidak dimainkan ini paham kenapa dirinya tidak dimainkan. Sehingga Bojan Hodak ini dinilai dari point of view luar ruang ganti ya, bisa merangkul ruang ganti sehingga apapun rencana ataupun taktikal yang ia inginkan ini bisa tersalurkan kepada para pemain. Ini menjadi hal yang mengkonfirmasi salah satu kelebihan, salah satu syarat ataupun salah satu kriteria pada saat manajemen menunjuk Bojan Hodak. Gue ingat ketika manajemen waktu itu pernah menjelaskan di salah satu podcast, mengatakan bahwa salah satu alasan penunjukan dari Bojan Hodak ada karena pelatih ini memiliki ataupun mengenal sepak bola Asia Tenggara, mengenal para pemainnya, karena kita tahu dari track record Bojan Hodak pernah melatih di Kuala Lumpur FA, waktu itu juga sempat berprestasi kalau nggak salah di Piala FA-nya Malaysia dengan skuad yang terbatas. Lalu dia juga pernah melatih timnas Malaysia Junior. Tentu mereka ataupun Bojan Hodak tahu nih apa yang dibutuhkan, pendekatan seperti apa yang harus dipraktekkan gitu, dan game plan seperti apa yang harus dijalankan, menyesuaikan dengan kriteria dan juga kualitas dari para pemain yang berlaga di level Asia Tenggara ataupun Asia. Jadi ini menjadi kriteria lain yang dianggap sebagian orang ini cocok untuk bisa melatih timnas Indonesia. Tapi menariknya, tadi saat latihan Persib Bandung, gue lihat di sosial media sempat ditanyakan oleh teman-teman wartawan di Bandung soal rumor Bojan Hodak kepada asistennya. Karena Bojan Hodak saat ini kayaknya lagi liburan ke Kroasia ataupun izin ke Kroasia, sehingga tadi asisten pelatihnya yang memimpin latihan Persib Bandung di stadion latihan Gelora Bandung Lautan Api. Dan yang menariknya adalah asisten pelatihnya mengatakan saat ini dirinya atau mereka tidak memiliki waktu untuk membicarakan rumor. Mereka lebih memilih fokus untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi laga melawan Dewa United pada tanggal 20-an November setelah jeda kompetisi FIFA Matchday. Dan juga mereka ingin fokus kepada Asia, karena meskipun saat ini berada di posisi pertama dengan 10 poin, tapi Persib Bandung hingga detik ini belum dipastikan lolos ke fase gugur ataupun fase selanjutnya. Sehingga itu yang menjadi fokus dari Bojan Hodak dan juga tim kepelatihan soal rumor Bojan Hodak melatih timnas Indonesia. Menarik karena pada akhirnya federasi lah yang akan menggodok nama-nama tersebut. Selain juga ada nama soal Kapatse, ini pelatih dari Uzbek yang juga berhasil mendevelop pemain-pemain muda dari Uzbekistan sehingga bisa lolos dan juga berprestasi di kelompok umur. Lalu juga ada Jesus Casas yang ini pelatih dari ataupun bekas pelatih dari Irak yang juga masuk bursa, dan ada beberapa nama lain. Pak Erick Thohir sendiri sampai dengan saat ini mengatakan ada 5 pelatih yang tengah dipertimbangkan. Ini tampaknya akan menjadi tugas dari Direktur Teknik untuk bisa nantinya memaparkan kriteria apa yang dibutuhkan untuk tim nasional saat ini dan juga ke depan menghadapi Piala Asia 2027 dan juga kualifikasi nanti Piala Dunia di tahun 2030. Sehingga nanti kita nantikan. Nah, itu rumor pertama. Nah, rumor kedua yang juga kayaknya 2 hari terakhir ini baru berhembus di sosial media adalah rencana City Football Group, CFG, ini kayak konsorsium ataupun organisasi yang menaungi beberapa tim seperti Manchester City, seperti Mumbai City, Melbourne City. Jadi dia beli klub-klub di beberapa negara untuk di-develop. Ini merupakan, atau pemiliknya adalah pemilik dari Manchester City dari Abu Dhabi. Kabarnya adalah Persib Bandung masuk rumor. Tentu ini masih kabar, masih soal rumor. Sekali lagi gue tidak bisa mengkonfirmasi hal ini, gue juga belum mencari tahu, tapi gue pengen sedikit bahas aja. Kalau misalkan itu betulan terjadi, tentu ini akan menjadi menjadi suatu hal yang ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Positifnya tentu saja dengan dukungan keuangan yang kita tahu City kan memiliki dana yang begitu luar biasa. Tentu pengembangan usia muda, fasilitas itu tentu bisa menjadi trigger Persib Bandung memiliki mungkin stadion yang lebih bagus, fasilitas latihan yang lebih bagus. Meskipun sekarang sudah mengelola GBLA, tapi kan kita tahu soal rumput aja itu
masih kurang ya, masih kurang oke lah, masih kurang bagus. Dan kalau bisa kita lihat fasilitas penunjang di sekitar stadion juga masih kurang oke gitu. Tapi tentu dengan adanya investor ini bisa mengembangkan hal-hal tersebut, karena kalau dibandingkan dengan stadion luar di mana disitu ada entertainment-nya, ada restorannya mungkin, ada official store-nya mungkin, itu bisa diterapkan dengan syarat kebutuhan dana yang juga yang cukup besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin akan juga bisa mendapatkan akses teknologi yang baik, karena mereka tentu saja punya standar kan, dan punya track record mengelola klub-klub di luar. Seperti tadi gue sudah sampaikan di Melbourne di Liga Australia, lalu juga di City di Liga Inggris, ada Mumbai juga di India. Tentu tim-tim ini tentu sudah memiliki environment ataupun pendekatan teknologi yang mumpuni, dan itu diharapkan bisa dibawa ke Persib Bandung jika rumor ini betul terjadi nantinya. Dan pertanyaannya, kenapa Persib Bandung? Persib Bandung kalau gue lihat ya tentu pasarnya ini memiliki salah satu fanbase terbesar di Indonesia, bahkan di ASEAN. Tentu ini menjadi pasar yang menarik, karena pada akhirnya ini soal cuan, ini soal bisnis, harus ada return untuk mereka gitu. Jadi dengan adanya pasar ini menjadi modal utama Persib Bandung. Dan yang gue tahu Persib Bandung salah satu klub dengan sejarah panjang, tentu ini juga bisa menjadi pertimbangan. Dan juga saat ini secara manajemen, secara ekosistem sebetulnya sudah berjalan, dan juga bahkan bisa dikatakan lebih baik dengan beberapa tim di Super League, karena kita tahu secara manajemen ini dikelola oleh profesional, oleh PT, dan juga secara keuangan juga kita dengar, yang sedengar kita di luar ini kan tidak ada pernah masalah soal gaji dan lain-lain. Tentu hal-hal ini juga yang menjadi pertimbangan investor untuk masuk. Dan sama dengan rumor Mojon Hodak, kita akan nantikan juga seberapa benar rumor ini terjadi, dan kita harapkan apapun itu nantinya itu bisa menjadi kebanggaan dan juga bisa menjadi jalan masuk untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik.